Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 3 Juni 2025. Teman-teman, pembahasan seperti biasa kita mulai dulu dari kalender ekonomi. Jadi hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting dari Cina jam 9 pagi ya. Itu ada data manufacturing PMI. Lalu dari Uni Eropa akan ada rilis data CPI and core CPI inflation. Datanya rilis jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan dengan data unemployment untuk Uni Eropa. Sementara Amerika Serikat itu baru akan ada data penting di jam 9 malam. Ada data factory order dan juga job opening. Data tersebut berpotensi mempengaruhi kondisi dari pergerakan beberapa mata uang sehingga mungkin akan memberikan impact terhadap harga dolar, emas, ataupun juga kripto dan juga saham gitu. Jadi ya. Terus sebelumnya dini hari tadi ya ada Chairman Jerome Powell yang speak teman-teman jam 00. Jadi tengah malam dia speech di dalam sebuah acara pembukaan seremoni untuk divisi International Finance yang ke-75. Jadi kayak peringatan ulang tahun divisi International Finance di Washington DC. Jadi Jerome Powell memberikan kata-kata sambutan yang mana sebenarnya tidak ada pembahasan mendasar terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan pemangkasan suku bunga, kemudian kapan rencananya mereka akan melakukan QE. Jadi nggak ada, semua pembahasan itu cuma untuk sebagai kata pengantar di dalam acara tersebut. Jadi market juga nggak terlalu banyak pergerakan. Padahal kemarin itu ada beberapa rumor ya, di mana Jerome Powell dirumorkan bakalan resign dan juga beberapa rumor-rumor liar lainnya. Tapi yang pasti itu mendukung spekulasi atau ya bisa dibilang kayak meramaikan aja sih spekulasi yang ada pada kondisi market kemarin, sehingga Bitcoin kalau kalian perhatikan itu juga cukup volatil ya. Pada Bitcoin sempat naik di atas dari 105.600-an something ya, sampai akhirnya kemarin ada sedikit drama menyebabkan harganya turun ke 104 ribuan dan sekarang udah rebound balik ke kisaran 105.000. Jadi ya lumayan lah ada bumbu-bumbu pada market. Teman-teman, sebelum kita lanjut, jadi buat teman-teman yang ada rencana deposit toko kripto dengan Blue, jangan lupa untuk masukkan kode promo Blue TKO MID 25 di aplikasi dari Blue ketika teman-teman melakukan top up ya. Karena teman-teman bisa mendapatkan cashback Rp5.000 berupa token TKO bila teman-teman melakukan deposit minimum Rp200.000. Periode campaign-nya berlaku sampai 31 Juli 2025. Jadi yang pengen top up toko kripto jangan lupa masukin kode promonya. Nanti informasi link aku sertakan di kolom deskripsi. Yang mau daftar toko kripto juga linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita bahas lagi gimana kondisi dari market. Teman-teman, untuk data Bitcoin Spot ETF ini sebenarnya aku lagi nunggu ya, makanya agak telat bikin video, tapi ternyata belum diupdate juga. Jadi sementara ini 2 hari terakhir Bitcoin sudah mengalami outflow cukup besar. Sementara data dari Ethereum juga belum diupdate. Ini datanya masih per 30 Mei. Mungkin nanti kita akan update lagi di komunitas Telegram. Terus Amerika Serikat berencana untuk pause tarif Chinese good ya sampai nanti tanggal 31 Agustus 2025. Jadi ini pemangkasannya cukup panjang, semoga nggak pelin-pelan lagi sebab Donald Trump udah beberapa kali kayak apa ya, dia mengambil kesepakatan atau keputusan yang tiba-tiba sehingga bikin market juga agak shock gitu. Bitcoin Exchange Reserve terus mengalami penurunan, yang berarti adalah jumlah Bitcoin di exchange semakin lama semakin turun. Apa artinya? Artinya adalah makin banyak orang yang hold Bitcoin di wallet, baik itu cold wallet atau maybe di hot wallet. Tapi kemungkinan sih cold wallet ya. Artinya investor Bitcoin makin lama makin tinggi, teman-teman. Dan ini tentu saja merupakan sinyal yang positif karena semakin sedikit orang yang melakukan trade Bitcoin di exchange, artinya yang aktif berdagang, maka jumlah Bitcoin beredar makin lama makin turun gitu. Kalau makin lama makin turun, otomatis untuk lihat harganya rally akan cenderung lebih mudah seperti itu. Jadi bisa dibilang prinsip kelangkaan berlaku di sini
Ekspektasinya sih semoga semakin lama semakin banyak yang hold Bitcoin sehingga impactnya bisa positif terus ke market. Ada beberapa berita tambahan, ada Metaplanet, perusahaan dari Jepang ya, di mana dia kemarin kembali mengumumkan pembelian tambahan berupa 1088 Bitcoin. Jadi ini merupakan proses lanjutan di mana sekarang ini Metaplanet hold Bitcoin sebanyak 8.888 Bitcoin. MicroStrategy juga nggak ketinggalan. Kemarin mengumumkan pembelian 705 Bitcoin dan sekarang MicroStrategy atau strategi punya sekitar 580.955 BTC. Jadi jumlah yang sangat-sangat besar. Dan kalau kita lihat juga dari strategi sendiri mengumumkan mereka akan meluncurkan initial public offering STRD. Ya, jadi akan meluncurkan kayak saham gitu, dimana nantinya ini akan bertujuan untuk kembali mengakuisisi Bitcoin, teman-teman. Jadi totalitas banget ya strategi dalam melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Terus ada perusahaan Hong Kong bernama Reitar Logtech. Dia berencana juga untuk mengakuisisi Bitcoin senilai 1,5 miliar ya US dollar. Jadi ini juga berita yang bagus di mana kemungkinan Bitcoin ini akan semakin diburu gitu. Kemarin kita sempat membahas sedikit skenario terkait dengan bear market dan potensial tahun 2025 ini bisa menjadi penutupan ya untuk masalah dari fase bullish pada Bitcoin yang sebenarnya masih ambigu juga ya, sebab kalau kita perhatikan QT masih berlangsung sampai sekarang ini dan kita menunggu QE quantitative easing dari The Fed atau pemangkasan suku bunga dari The Fed, sehingga kalau seandainya The Fed bisa pangkas suku bunga, otomatis uang beredar makin lama makin banyak di pasar dengan ekspektasi aset-aset kelas bisa rally gitu. Sementara ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini ada pertanyaan baru yang muncul. Nah, di saat adopsi Bitcoin ini sedang masif dari berbagai perusahaan, dari berbagai negara, kemudian juga ada produk Bitcoin ETF, apakah bear market yang terjadi pada Bitcoin ini semakin lama semakin bisa teredam? Atau dalam kata lain, penurunan andai kata terjadi ya, apakah penurunannya itu tidak akan seimpresif, semasif apa yang terjadi di periode sebelum-sebelumnya ketika belum banyak negara atau belum banyak perusahaan yang mengakuisisi Bitcoin. Karena kalau kita lihat juga secara historical ya, semakin lama koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu semakin tidak dalam, semakin dangkal lah. Kalaupun Bitcoin koreksi itu cepat banget dia rebound. Jadi mungkin akan menjadi sebuah indikasi yang sangat positif untuk yang hold Bitcoin karena pasti akan mendapatkan keamanan, perasaan aman lah gitu. Jadi ya itu good point dari beberapa data. Kemudian ada rilis produk baru dari Tether. Sebenarnya sih nggak baru ya. Tether baru saja memperkenalkan XAUTO. Jadi ini adalah ya project project dari kripto yang di backup oleh emas, tapi dia ini sudah kompatibel dan running di jaringan dari Toncoin gitu. Makanya namanya ada TO-nya. Jadi intinya itu aja sih yang membedakan ya, sehingga pengguna dari Toncoin sendiri, pengguna dari jaringan dari Toncoin ya, itu sekarang sudah bisa menikmati beberapa produk dari Tether, salah satunya adalah XAUTO ini gitu. Jadi akan membuat produknya semakin liquid di pasar. Teman-teman, ini adalah update kalender kripto untuk tahun 2025 bulan Juni ya. Ada beberapa event-event penting yang akan kita temukan ke depannya. Token-token unlock kayak Ethena yang unlock 2 Juni kemarin akan sudah ya teman-teman. Jadi data-data tambahan itu akan banyak banget. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di Twitter ya, di Layer GG, atau yang pakai Telegram nanti aku akan repost di komunitas Telegram. Jadi jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kita. Cari aja pesan yang aku pin di sini.
Itu nanti kita akan share juga ya untuk data kalender ekonomi. Teman-teman, ada perusahaan exchange dari China bernama BitoPro ya, dimana kemarin katanya kena exploit, kena serangan gitu. Total kerugiannya sementara ini masih di 11,5 juta US dollar, lumayan gede ya. Serangan ini itu melibatkan beberapa hot wallet di jaringan Tron, Ethereum, Solana, Polygon, dan beberapa jaringan DEX lainnya gitu. Jadi intinya pencuri ini memindahkan asetnya ke beberapa DEX tersebut menggunakan beberapa jaringan gitu untuk kemudian asetnya dilikuidasi. Jadi pencurian ini tentu saja bikin kita harus waspada dalam hal invest, dalam hal menyimpan aset kalian. Terus juga ada laporan ya dari First Alert. Ini dia mendeteksi adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan Nervous Network. Nama tokennya CKB, di mana pencurian tersebut nampaknya menjembatani beberapa aset curian, yaitu ada USDT senilai 257.000, ada Ethereum 539 ETH, terus ada USDC, DAI, dan juga Wrap Bitcoin. Semua data tersebut ditukar ke Ethereum dan dikirim ke Tornado Cash. Tim telah menghentikan semua kontrak dan secara aktif menyelidiki insiden tersebut. Wow, ada 2 insiden berbeda yang tentu saja bikin atau membuat sebuah peringatan untuk kita semua. Teman-teman, beberapa koin dan token akan unlock ya dalam semingguan ke depan. Salah satu yang penting untuk aku spill di sini adalah Ethena unlock cukup besar ya, hampir 3% di 2 hari ke depan. Jadi waspada, Ethena ada unlock. Kemudian yang unlock besar lagi adalah Move, unlock 7 hari ke depan, hampir 2% token unlocknya. Lalu yang lumayan besar ada APT unlocknya 9 hari ke depan, 1,8% ya. Terus ada IMX, ini ada unlock juga 1,33% ke depannya, 10 hari ke depan. Kemudian ada Stark Network, unlock 3,79%, 12 hari ke depan. Terus ada Say Network juga ada unlock 1%, 12 hari ke depan. ARB unlock 1,9%, 13 hari ke depan. Jadi waspada intinya token-token yang ada unlock, karena bisa jadi menyebabkan supply-nya makin banyak beredar sehingga menyebabkan kemungkinan koreksi lebih besar gitu. Lalu gimana nih untuk Bitcoin? Kemarin sih ada beberapa poin penting. Pertama, indeks dolar terus melemah, which is ini harusnya momentum untuk kenaikan beberapa aset kelas. Namun yang berhasil memanfaatkan momentum adalah S&P 500, kemarin naik 0,41%. Kemudian ada emas breakout. Wow, emas breakout ini kemungkinan masih bisa rally teman-teman. Ada pola pattern bull flag ya di time frame weekly, mungkin lebih clear untuk melihatnya ya. Emas bull flag probably masih bisa lanjut rally ke new all time high. Terus Bitcoin justru malah koreksi kemarin 0,5%. Jadi market masih anomali. Bitcoin biasanya kecenderungan mengikuti S&P 500 dan sesekali mengikuti emas. Namun kali ini periodenya berbeda. Bitcoin sangat anomali. Nampaknya Bitcoin ini sudah mulai terpisah pergerakannya dengan S&P 500 ataupun gold atau emas. Jadi intinya adalah Bitcoin ini semakin tidak berkorelasi dengan aset kelas yang lain. Mungkin karena market cap-nya makin besar ya. Dan itu akan challenging, semakin meningkatkan kesulitan untuk menganalisa Bitcoin. Sebab sebelumnya itu simple banget. Kalau market US buka, saham-saham, indeks saham Amerika Serikat naik, biasanya Bitcoin naik. Jadi lebih gampang buat analisa. Tapi sekarang nampaknya bakalan lebih sulit gitu. Bitcoin dominance turun ya 0,94%, which is ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa altcoin mengalami fase rally. Total Tree juga ada kenaikan 0,33%, mengindikasikan arus masuk ke beberapa altcoin ya. Dan untuk Bitcoinnya sendiri gimana secara progres? Kalau kita melihat in the long run, so far masih bullish untuk Bitcoin. Dari volume perdagangan agak sedikit mengalami penurunan. Kemudian kalau kita perhatikan di time frame weekly, overall kemarin closingnya bagus. Dan untuk time frame daily so far
kita ada potensial rebound. MACD masih mengindikasikan koreksi dengan volume smart money yang masih mengalami penurunan. Saat ini level penting pada Bitcoin ada di 106.900. Kita bulatkan ke 107.000 sebagai area resistance terdekat untuk Bitcoin. Selama Bitcoin masih belum menembus level tersebut, maka kita masih melihat pergerakan Bitcoin ini membuat yang namanya higher low baru. Ya, jadi kan structure Bitcoin itu kayak gini. Set. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Dan kita butuh konfirmasi Bitcoin ini mampu melampaui level lower low di sini gitu. Jadi intinya ini adalah area resistance, dan bila mana Bitcoin mampu break di atas level 107.000, maka itu akan menandakan bahwa structure market yang kita ekspektasikan turun seperti ini bisa dibilang invalid gitu, sehingga ya potensi untuk pergerakan Bitcoin bisa lanjut rally, even itu bisa ke 120.000 akan cenderung lebih terbuka, tapi kita butuh beberapa indikator kuat lainnya gitu. Kita tunggu aja apakah Bitcoin hari ini bisa menembus level 107.000-nya gitu. Sementara gimana kalau ada opportunity lain? Seandainya kalau pergerakan Bitcoin gagal ya untuk menembus area di 107.000, maka ya bisa jadi akan masih sideways, teman-teman. Bisa jadi akan membutuhkan waktu buat sideways. Saya sendiri nggak bilang turun dulu ya, karena kalau kita perhatikan lagi di area 101, level 100-an lah, itu ada area support ya, dan area support ini menurut saya cukup solid gitu. Dan kemungkinan Bitcoin bisa aja sideways dulu di area-area tersebut ya. Itu sih teman-teman dari Ethereum, agak perform ya setelah penurunan yang terjadi kemarin. Boleh dipantau Ethereum, saya rasa ini volumenya agak sedikit banyak masuk ke Ethereum. Bitcoin juga so far oke untuk dipantau. Kemudian dilihat dari indikasi saat ini Fear and Greed juga masih menunjukkan indikasi yang bagus ya teman-teman. Jadi berada di poin 64, berarti pasarnya ini masih cukup kuat sejauh ini gitu. Paling yang kita perlu waspadai adalah beberapa area-area level tersebut yang sudah aku spill tadi gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang berpikiran, wah Bitcoin ini ada potensi bearish flag. Yes, maybe teman-teman. Ini aku coba buat lihat lagi di time frame kecil ya, sebab pertimbangannya adalah pergerakan Bitcoin ini kecenderungannya kayak koreksi, namun dia sometimes ada sedikit relief rally yang terjadi gitu. Smart money juga nggak terlalu banyak masuk ke pasar, jadi ini bisa menjadi sebuah level penting juga buat teman-teman perhatikan. Seandainya kalau Bitcoin bergeraknya kurang bergairah ya kan, dia naiknya dikit-dikit tapi giliran turun drop, tapi dia masih tetap naik secara jangka pendek, nah itu udah hati-hati buat teman-teman. Takutnya ini mengkonfirmasi juga sebuah pola yang berpotensi terbentuk juga pada Bitcoin, yaitu bearish flag. Teman-teman boleh cek bearish flag ya. Nah ini kurang lebih polanya kayak gini. Kalau ini terjadi maka ya udah, berarti structure dari market ini kemungkinan akan mengarah ke fase penurunan yang lebih lanjut. Makanya saya wanti-wanti level area 107.000 itu wajib banget ditembus untuk Bitcoin. Kalau dia gagal menembus area-area tersebut, ya bisa jadi ada potensi untuk fase koreksi berikutnya yang terjadi. Jadi gitu aja sih untuk planning kali ini untuk Bitcoin. Nah kemarin juga ada yang komen ya, bisa nggak prediksi jangan ambigu. Artinya prediksi yang jelas. Pertama, nggak ada yang tahu secara pasti kemana arah dari Bitcoin. Yang kedua, di sini saya cuma sampaikan ya beberapa planning. Kenapa planning? Sebab ya itu sekali lagi kita nggak akan bisa memprediksi secara pasti kemana arah dari Bitcoin. Tapi kalau kita udah punya planning nih kayak tadi, seandainya Bitcoin menembus level 107.000, oh sinyal ataupun structure bearish pada Bitcoin ini sudah di break otomatis, dan itu mengindikasikan kelanjutan fase bullish gitu. Makanya ini ada trend line di sini sebenarnya, ini ada trend line, dan Bitcoin ini butuh untuk mengkonfirmasi dia ini breakout dari level pentingnya di 107.000. Let's say kalau terjadi, maka kemungkinan fase lanjut untuk rally
Akan tetapi kalau level 107.000 ini gagal buat ditembus, kita mewaspadai adanya potensi penurunan lebih lanjut yang akan terjadi gitu. Jadi ya peluangnya cuma itu yang sementara ini kita bisa lihat secara jangka pendek gitu. Jadi teman-teman at least tahulah kemana kira-kira arah Bitcoin kalau dia sudah berada dekat di area 107.000. Apakah dia breakout atau dia breakdown. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat teman-teman, dan join juga di komunitas Telegram kita ya, linknya di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata si Andre, makasih.